Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh dan soleha sudah menjawab salamnya Ustazah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, anak soleh dan soleha yang belajar dari rumah, Ustazah harap tetap semangat belajar ya. Ustazah doakan semoga anak soleh dan soleha serta kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi ananda yang kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Anak soleh dan soleha, agar ilmu kita lebih berkah lagi, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya robbal alamin. Nah, anak soleh dan soleha, di setiap pembelajaran kita selalu ada tujuan pembelajaran yang berusaha untuk kita capai bersama ya. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya peningkatan sosial budaya di Indonesia dengan baik. 2. Dengan membaca teks tentang keanekaragaman adat istiadat, peserta didik mampu menuliskan alasan mengapa masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan tetap dapat saling membantu dan bekerja sama dengan baik. 3. Dengan membaca teks, peserta didik mampu melengkapi peta pikiran tentang penyebab gangguan sistem pencernaan dengan tepat. Nah, anak soleh dan soleha sudah siapkan peralatan pembelajarannya? Kalau belum, silahkan disiapkan dulu ya. Mulai dari buku temanya, buku tulis, dan peralatan menulis. Hari ini pembelajaran kita masih di tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 dengan muatan pembelajaran IPS, PKN, dan IPA. Anak-anak, amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Ini adalah suasana pasar yang selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar, kita dapat menemui pembeli, pedagang, dan juga barang dagangan. Selanjutnya, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah yang ditanam petani dapat sampai ke rumah kita karena kita membeli dari pedagang yang ada di pasar. Berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas tadi? Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Kalian coba tuliskan jenis aktivitas apa saja yang ada di pasar dan tuliskan juga pelaku aktivitas tersebut. Seperti contoh berikut ini ya. Ini adalah beberapa aktivitas yang ada di pasar beserta dengan pelakunya. Yang pertama, aktivitas jual beli. Pelakunya yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, aktivitas tawar-menawar. Pelakunya yaitu penjual dan juga pembeli. Jenis aktivitas selanjutnya yaitu melihat barang dagangan. Pelaku aktivitas ini yaitu pembeli. Jenis aktivitas lainnya yaitu menawarkan barang dagangan. Pelaku aktivitasnya yaitu penjual.
Nah, anak-anak, itulah tadi jenis aktivitas dan pelaku aktivitas yang ada di pasar. Kalian bisa tuliskan jenis aktivitas dan pelaku lainnya ya. Anak-anak, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa sajakah yang dapat kamu temui di sana dan siapa sajakah yang melakukannya? Selanjutnya, anak-anak, silahkan baca wacana berikut ini ya. Pembangunan sosial. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tidak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya seperti kegiatan di pasar. Nah, anak-anak, berikut ini adalah keanekaragaman adat istiadat yang ada di negara kita, Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan adat istiadat? Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat ya. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ini beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Contohnya saja adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya. Yang pertama, upacara ngaben, yaitu merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Selanjutnya, adat lompat batu Pohombo, yaitu merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki di daerah Nias. Selanjutnya adalah upacara adat Tedak Sinten, yaitu upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakan kaki ke tanah, berasal dari daerah Jawa Tengah ya. Berikutnya upacara kebo-keboan, yaitu upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen melimpah. Adat istiadat ini berasal dari Banyuwangi ya. Selanjutnya adat ngobeng, yaitu tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya upacara sisingaan, yaitu tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Tradisi ini berasal dari Jawa Barat. Pada pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa adat istiadat daerah yang ada di Indonesia. Sangat beragam dan unik-unik ya. Anak-anak, adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia ya. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat.
Nah, anak soleh dan soleha masih ingat tentang gambar ini? Iya, betul. Ini adalah gambar aktivitas di pasar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di pasar ini terdapat banyak orang-orang yang memiliki perbedaan. Perbedaan seperti perbedaan agama, suku, usia, dan pekerjaan. Nah, meskipun berbeda, mereka tetap dapat saling membantu dan bekerja sama ya. Nah, kira-kira mengapa demikian ya anak soleh dan soleha? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan bukanlah penghalang untuk dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Nah, anak soleh dan soleha, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar peta Indonesia dan adat istiadatnya ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia kaya dengan kesenian daerah-daerah, bahasa daerah, hingga berbagai alat musik. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga dan selalu menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Nah, kalau tadi di lingkungan masyarakat ya, sekarang di lingkungan sekolah. Pertama, tidak memilih-milih teman ketika harus bekerja dalam kelompok. Yang kedua, menghormati teman yang berasal dari suku lain walaupun mungkin warna kulit dan bahasa daerahnya berbeda. Yang ketiga, membuka diri untuk mempelajari kesenian daerah dari daerah lain. Nah, anak soleh dan soleha, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar beberapa siswa yang sedang mempelajari kesenian daerah. Nah, ada yang bermain musik, ada yang menari ya. Mempelajari kesenian daerah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan sosial budaya. Selain itu, semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Juga merupakan pembangunan dari sosial budaya. Nah, masih banyak lagi ya contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan berikut ini. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Tanya Dayu. Menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Jawab Beni.
Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut, sambung Beni. Kemudian Siti menyambung, betul sekali Ben, kamu tahu tidak acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Nah, anak soleh dan soleha, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa makanan sehat yang seperti dalam gambar ini sangat penting untuk organ pencernaan kita ya. Dengan makan makanan yang bergizi, termasuk salah satu upaya kita dalam menjaga kesehatan, sehingga kita dapat terhindar dari gangguan pada organ pencernaan. Nah, anak soleh dan soleha, mari kita simak percakapan antara Lani dan Udin berikut ini. Nah, Udin bertanya kepada Lani, Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Lani menjawab, oh saya tahu Din, itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Tanya Lani. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penyebab gangguan sistem pencernaan dalam peta pikiran berikut ini. Yang pertama itu makan tidak teratur. Contohnya menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang keempat, kurangnya mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran. Dan yang kelima, kurangnya vitamin C dan terlalu banyak mengonsumsi gula. Nah, dengan mengetahui penyebab gangguan sistem pencernaan, harapannya anak soleh dan soleha dapat menghindari penyebab-penyebab gangguan tersebut ya. Ya, itulah pelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha. Sebelum Ustazah menutup pembelajarannya, Ustazah bertanya dulu, sudah belajar apa kita hari ini? Ya, yang pertama itu kita sudah belajar tentang aktivitas masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan sosial budaya. Yang kedua, tentang kerjasama antar masyarakat meskipun terdapat banyak perbedaan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ustazah berikan tugas dengan 3 soal ya. Nah, soalnya adalah berikut ini. Nomor 1, menurutmu apa sajakah aktivitas masyarakat yang mendukung dalam peningkatan pembangunan sosial? Nah, tuliskan juga apa manfaat dari aktivitas tersebut. Nomor 2, tuliskanlah 2 alasan mengapa semua orang dapat saling bekerja sama meskipun terdapat perbedaan seperti perbedaan agama, suku, usia, dan pekerjaan. Dan yang nomor 3, jelaskan penyebab gangguan sistem pencernaan. Nah, ditulis dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini ya, seperti pada gambar ini. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa melihat di halaman 75. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak soleh dan soleha. Ustazah tunggu tugasnya dikumpulkan hari Senin untuk kelas A dan hari Selasa untuk kelas B. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.